Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di halaqah kita kelas baca hadis yang mana kita masih membaca 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari buah karya Al-Ustaz Said Yai Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Taib, Ummu Ibrahim, silakan dibaca hadisnya. Baik Ustaz. Hadis ke-9, larangan mengarahkan senjata. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabiyyi sallallahu alaihi Anin Nabiyyi bacanya. Anin Nabiyyi. Iya, baik Ustaz. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina salah Alaina silaha. Si itu man bacanya bukan sa. Alaina silaha. Iya, baik Ustaz. Man hamala alaina silaha falaisa minna. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami untuk membunuh, maka bukan termasuk golongan kami. Man hamala alaina silaha. Barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami untuk membunuh, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Ini Iya, penjelasan. Lanjut Ustadz. iya, lanjut. Baik, penjelasan hadis. Islam mengajarkan agar kita tidak menyakiti orang lain dengan cara apapun. Orang yang membawa senjata seperti pisau, pedang, parang, tombak, dan lain-lain harus berhati-hati ketika membawanya. Orang yang mengancam orang lain untuk membunuhnya dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai golongan Nabi. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah suatu dosa. Perkataan bukan termasuk golongan kami, bukan berarti orang tersebut menjadi kafir atau keluar dari Islam. Tetapi itu untuk menunjukkan betapa besar larangan tersebut dan harus dijauhi, dan hal tersebut tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengarahkan senjata kepada orang lain meskipun itu hanya untuk bermain-main. Karena bisa saja setan membisikkan untuk melukai orang lain tersebut atau membuat orang lain menjadi takut. Nabi Shallallahu Alaihi Iya, terus? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang baik ketika membawa senjata dan melewati orang lain. Jika dia memegang anak panah, maka dia memegang ujung anak panah yang tajam. Begitu pula ketika menyerahkan pisau atau sejenisnya kepada orang lain. Maka bagian pisau yang diserahkan adalah bagian gagangnya dengan wajah tajam pisau menghadap ke bawah. Islam mengajarkan kedamaian kepada semua pemeluknya dan melarang segala hal yang bisa merusak kedamaian tersebut. Iya, ibu-ibu rahimakumullah. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami untuk membunuh, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi ibu rahimakumullah, ini adalah hadis yang berisi tentang larangan untuk menyerang seorang muslim dengan senjata atau mengarahkan senjata tersebut kepada seorang muslim, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja.
Tadi penulis di sini menjelaskan pada poin yang pertama, Islam mengajarkan agar kita tidak menyakiti orang lain dengan cara apapun. Nah, oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan pencegahan, ya, melakukan tindakan pencegahan. Sebelum hal itu terjadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarangnya, ya, sudah melarangnya. Karena diketahui ibu-ibu, manusia itu suka bercanda, manusia itu senang bersenda gurau, ya. Bahkan saking seringnya bercanda, ya, bercanda itu jadi alibi, ya. Bercanda itu menjadi alibi atau menjadi sesuatu yang melegalkan perbuatan yang dia lakukan. Bahkan perbuatan itu menyakiti. Misalkan dia memang awalnya niatnya ingin menyakiti orang, terus dia cuma bilang, enggak kok, ini cuma bercanda, ini cuma prank, seperti itu. Ini keliru. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kita harus mengajarkan anak-anak kita agar bisa membedakan keadaan, agar bisa membaca keadaan dan situasi. Lalu yang kedua, orang yang membawa senjata seperti pisau, pedang, parang, tombak, dan lain-lainnya harus berhati-hati ketika membawanya. Nggak boleh kita itu ibu-ibu rahimakumullah membawanya sambil di ayun-ayun, ya. Apalagi anak-anak sekarang, ya, seperti kayak orang-orang yang atau anak-anak muda yang mereka sedang mencari jati diri, ya, melakukan tawuran. Dengan bangganya dia bawa parang, dengan bangganya dia membawa senjata tajam. Ini tidak boleh, ini berbahaya, ya. Dan kalau misalkan ibu-ibu memang harus atau orang-orang kaum muslimin memang diharuskan membawa senjata tajam, misalkan parang atau arit, ya, untuk keperluan sesuatu, maka hendaknya tetap dalam keadaan tersarungi, ya, begitu. Harus ada pelindungnya, begitu. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, penulis hafizahullah mengatakan di sini, orang yang mengancam orang lain untuk membunuhnya dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai golongan Nabi. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah suatu dosa. Dan dosanya ini adalah dosa yang termasuk dosa besar karena mendapat ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan mereka itu bukan golongan kami. Sebagaimana kemarin, ibu-ibu, ya, hadisnya masih ingat nggak? Man ghasya falaisa, apa ujungnya? Man ghasya falaisa, cuma satu kata doang. Ada yang ingat nggak? Ibu-ibu, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Yaitu berbuat curang dosa besar, ya. Nah, berikut yang keempat, penulis mengatakan perkataan bukan termasuk golongan kami, bukan berarti orang tersebut menjadi kafir atau keluar dari Islam. Tetapi itu menunjukkan, ya, betapa besar larangan tersebut dan harus dijauhi. Dan hal tersebut tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ibu-ibu, agama Islam itu berlepas diri dari umatnya yang melakukan tindakan yang dilarang oleh Rasulullah ini. Seperti main-main dengan senjata, mengarahkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjata. Itu tidak boleh, ya. Dan kalau ada kejadian, misalkan gitu ya Bu, ya, maka Islam berlepas diri dari perbuatan person tersebut, ya. Tidak bisa dikatakan person itu, ya, melakukan atas ajaran Islam, tidak. Ya, memang dia orang Islam, tapi apa yang dia lakukan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti itu.
Lalu yang kelima, tidak boleh mengarahkan senjata kepada orang lain, meskipun itu hanya untuk bermain-main, karena bisa saja setan membisikkan untuk melukai orang lain tersebut atau membuat orang lain menjadi takut. Ibu-ibu rahimakumullah, bisikan setan ini bukan bisikan isapan jempol, ya, bukan isapan jempol. Saya pernah baca beberapa buku-buku tentang kejiwaan ya, ibu-ibu ya, terkait dengan psikologi, ya. Insya Allah psikologinya tidak bertentangan dengan Islam. Jadi ada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran, mohon maaf, agak psikopat gitu ya. Jadi dia itu orang-orang yang memiliki jiwa seperti itu, ya dia ada gangguan ya seperti itu. Nah itu berasal dari bisikan-bisikan setan. Yang apabila imannya dia itu lemah, bisa jadi dia mengikuti bisikan setan tersebut. Ya, tentunya hal ini dilatar belakangi ibu-ibu ya. Orang-orang yang menjalani perintah Allah, taat dengan peraturan Allah, taat dengan perintah Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Namun apabila seorang muslim ini fasik, dia berbuat dosa besar, meninggalkan kewajiban, menjalankan kemaksiatan, maka dia dengan mudah menerima bisikan-bisikan setan tersebut. Ya, begitu. Ya, dan ini harus kita perhatikan. Harus kita benar-benar perhatikan. Jadi ya tidak boleh, walaupun kita itu hanya main-main saja ya, harus dicegah. Anak-anak atau orang-orang di sekitar kita harus kita nasihati. Ya. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang baik ketika membawa senjata dan melewati orang lain. Jadi dia itu melewati orang dalam keadaan membawa sajam atau senjata tajam atau benda-benda tajam lainnya. Ya. Maka Rasulullah jika dia memegang anak panah itu tahu ya Bu ya. Jadi kalau panah itu kan ada kayunya gitu ya. Ada mata panahnya. Nah, anak panah itu ujungnya tuh yang tajam. Ya, ujungnya yang tajam. Maka Rasulullah pegang bagian itu, ya. Dan begitu pula ketika menyerahkan pisau, pedang atau yang lainnya, maka bagian pisau yang diserahkan itu adalah gagangnya, bukan benda yang tajamnya, bukan mata pisaunya, bukan mata pedangnya, ya. Dan posisinya menghadap ke bawah. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya ibu-ibu, jadi gagangnya itu kita pegang dengan telapak tangan, lalu bagian tajamnya itu mengarah ke tangan kita. Ya ibu-ibu paham ya? Ya insya Allah paham ya. Begitu. Jadi bagian tajam itu mengarah kita, bukan mengarah ke orang yang ingin kita kasih. Nah seperti itu. Lalu yang ketujuh, Islam mengajarkan kedamaian kepada sesama pemeluknya dan melarang segala hal yang bisa merusak kedamaian tersebut. Nah inilah ibu-ibu di antara bentuk real, bentuk nyata bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang menyebarluaskan kasih sayang, bukan mengajarkan kekerasan, kesewenang-wenangan, tidak. Apabila ada umat Islam yang melakukan hal-hal tersebut, maka agama Islam itu sendiri berlepas diri. Rasulullah berlepas diri, Allah berlepas diri. Ya, begitu. Nah, inilah. Jadi, apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan umat Islam, maka itu dikembalikan secara person, bukan dikembalikan kepada agamanya. Dan ini pun berlaku ibu-ibu rahimakumullah ya, di seluruh agama. Agama apapun itu semuanya mengajarkan kebaikan bagi menurut versi mereka, ya, menurut keyakinan mereka. Apabila ada umat mereka melakukan tindak kejahatan secara manusiawi,
maka tokoh agama mereka atau siapapun di antara mereka yang perkataannya didengar akan mengatakan, ajaran agama kami tidak mengajarkan seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi momok atau ya momok yang diberikan umat Islam sekarang ini adalah umat Islam adalah teroris segala macam, itu tidak benar. Dan kita ibu-ibu juga tidak boleh ya, misalkan agama lain kita cela karena perbuatan oknumnya, ya begitu, itu tidak boleh kita cela. Karena kalau kita cela agama mereka, maka mereka akan mencela agama kita. Kalau kita cela Tuhan mereka, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah Allah larang di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Berikutnya Ibu Herlina, silakan dibaca hadisnya aja ya Bu ya. Dibaca hadis dan artinya saja. Nanti komentarnya saya yang bacain aja deh. Iya. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, keutamaan orang yang memahami agama. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ibu, yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan memahamkan agama kepadanya. Iya, sudah Bu, cukup sudah. Ini untuk mempersingkat waktu saja ya. Jazakillah khair. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis ya membawakan hadis an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini ibu-ibu rahimakumullah adalah seorang sahabat yang menjadi khalifah setelah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi ya khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya, ya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan 5. Yang pertama yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kelima adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah yang kelima ini sudah bukan termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu khalifah yang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang keenam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan memahamkan agama kepadanya. Nah, ibu-ibu, kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini bisa meriwayatkan hadis ini? Dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah seorang sahabat yang memiliki tugas mulia. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Tugas Muawiyah bin Abi Sufyan semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Atau ada yang baru dengar nama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan? Baik, ibu-ibu bisa catat ya. Tugas beliau itu adalah penulis wahyu. Ya, di antara tugas beliau adalah penulis wahyu, penulis Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sini penulis mengatakan penjelasan hadis
Yang pertama, Allah memiliki sifat berkehendak, yaitu al-iradah. Allah itu ingin berbuat sesuatu, ya, begitu. Ya, ini pembahasannya kepada sifat dan asma Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu sifat iradah, keinginan. Tapi kita tidak bahas secara rinci, Ibu-ibu ya. Saya ingin bahas cuma nanti kepanjangan. Ya, intinya kita di sini paham bahwa dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, al-iradah, yaitu memiliki sifat berkehendak. Lalu yang kedua, salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dia dijadikan orang yang paham terhadap agama Islam. Paham agama Islam maksudnya apa? Ya, dia itu menuntut ilmu. Dia belajar Islam dengan baik, ya. Belajar Islam itu apa aja, Ustadz? Yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu contohnya apa? Rukun iman dia wajib pelajari, Al-Quran wajib dia pelajari, lalu rukun Islam wajib dia pelajari beserta amalan-amalannya. Nah, rukun iman, ibu-ibu rahimakumullah, itu amalan terkait keyakinan, akidah, ya. Sedangkan rukun Islam itu sifatnya amaliyah. Karena rukun Islam itu ada di antaranya apa aja, ibu-ibu? Ada sholat, ya. Lalu ada zakat, ada puasa, ada haji dan umroh, ya, begitu. Dan ini wajib kita pelajari. Nah, kalau ada seorang muslimah, dia mempelajari rukun iman, rukun Islam, lalu dia amalkan, ya, maka dia termasuk orang-orang yang ingin atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Begitu. Tentu ilmu sebagaimana yang sudah kita bahas, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya sunnah atau fardu kifayah. Nah, ini sudah lewat pembahasannya, ya. Lalu yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, yaitu Allah ingin kebaikan untuk orang tersebut. Yang keempat, sudah sepantasnya setiap muslim yang mendengar atau membaca hadis ini bisa selalu berusaha untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ibu-ibu harus kita pahami bahwa menuntut ilmu itu ada tahapannya, ada adab-adabnya, ya, ada manhajnya, ada tahapan-tahapannya. Terutama ketika kita menuntut ilmu, kita harus punya adab. Adab kemana, Ustadz? Adab kepada guru, ya. Adab kepada guru. Seorang murid kepada gurunya itu harus sopan, ya, harus sopan. Contohnya, misalkan gini, ibu-ibu rahimakumullah. Ketika ibu-ibu menghadiri majelis ilmu, ya, ketika ibu-ibu menghadiri majelis ilmu, di antara adabnya itu jangan berdiri sebelum ustadznya pergi, sebelum ustadznya itu berdiri. Ya, contohnya misalkan lagi halaqah online, ya. Jadi contoh kita aplikasikan ke halaqah online. Misalkan halaqah baru ditutup, ya, ustadznya baru mengucapkan salam. Ya, kita jawab dulu, ya, kita ucapkan jazakumullahu khairan ustadz, atau kita doakan ustadz kita atau ustadzah kita. Baru kita lihat ustadz masih ada atau tidak. Kalau ustadznya masih ada, baiknya kita tunggu ustadznya tuh sampai keluar. Begitu. Ini di antara adabnya, ya. Baru setelah ustadznya udah left, maka kita baru keluar. Iya, begitu. Ini di antara adabnya. Ini juga diaplikasikan tadi di majelis secara offline, ya, ibu-ibu. Jadi jangan kita berdiri kalau ustadznya itu belum berdiri. Kecuali ada hajat, ya, kecuali ada hajat, kita ada perlu, ya, ini maka diperbolehkan. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, di antara adab kepada guru kita itu, guru kita jangan digibahin, diomongin, diceritakan keburukan-keburukannya, ya.
atau ustadzah kita di rumah yang biasa kita hadiri majelis ilmunya, ini tercela, nggak boleh. Ya. Tapi Ustadz, kalau Ustadz kita melakukan kesalahan, ya kalau kita bisa nasihati, bagus. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kemampuan menasehati, nggak usah digibahin, cukup doain. Ya, begitu. Nah, ini banyak kejadian ya, ibu-ibu ya. Murid gibahin ustadznya atau ustadzahnya, begitu. Dan adab guru kepada murid-muridnya adalah gurunya itu perhatian sama murid-muridnya. Perhatian itu bukan dalam tanda kutip, ibu-ibu ya. Perhatian apakah muridnya itu paham pelajaran yang diberikan. Ya, perhatian muridnya kenapa nggak masuk-masuk, ditanya segala macam, atau istilahnya sekarang mengayomi lah. Nah, begitu. Nah, hadis yang ke-11 berikutnya Ibu Ummu Raihan ada? Ummu Raihan? Baik, kita lewati dulu. Berarti Ibu Sri dibaca hadis ke-11. Baik Ustaz. Hadis ke-11, larangan makan dengan tangan kiri. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu Ibu Sri, mohon anhu. maaf suaranya dat-dit-dut. Iya Bu, Halo, jelas? suaranya ini. Ibu pakai earphone nggak? Enggak Ustaz. Oh, atau lagi ngecas? Enggak Oh enggak, lagi normal ya. aja. Baik. Mungkin jaringan kayaknya. Silakan Bu, lanjut. Oh. Larangan makan dengan tangan kiri. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bisyamali fa inna bukan bisyamali. Ibu Sri, kalau ada huruf, kalau ini kan fontnya pakai komputer ya. Jadi kalau misalkan ada harokat di bawah tasdid, maka dibacanya itu kasroh i. Kalau di atas tasdid itu bacanya a ya. Jadi ini bacanya la ta'kulu bisyamali. Ya. Baik Ustaz. La ta'kulu bisyamali fa inna syaitana ya'kulu fa inna syaitana ya'kulu bisyimali. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Iya, baik. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ke-11 berbunyi An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu syimali rawahu Muslim. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Ya, sahabat Jabir bin Abdillah. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak keutamaan sahabat Jabir bin Abdillah? Ibu-ibu? Ada yang tahu? Ustaz. Nggak tahu. Baik, Ibu Herlina. Keutamaannya Jabir bin Abdillah ini adalah salah seorang sahabat dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat ya, yaitu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan lain-lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ada 7. Nah,
Ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis mengatakan, ya, apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maaf, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Nah, pelajaran pentingnya yang pertama di sini, haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Ini mutlak, ibu-ibu ya. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri, ini mutlak. Lalu yang kedua, setan makan dengan tangan kiri. Ini berarti setan tuh punya tangan, ya. Dan setan itu kalau makan dia pakai tangan kiri. Lalu yang ketiga, kita dilarang untuk menyerupai setan dan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya seperti makan dan minum dengan tangan kiri, memakai sendal cuma sebelah doang, atau dia suka mengganggu orang. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, dari hadis ini atau dari penjelasan hadis ini pada poin yang ketiga kita tahu bahwa setan itu makan dan minum. Makan dan minumnya mereka menggunakan tangan kiri. Dan setan juga dia menggunakan sendal. Dan dia kalau pakai sendal cuma sebelah doang. Nah, dari ini, ibu-ibu rahimakumullah, dari komentar ini, kita mengambil pelajaran bahwa kalau misalkan, ibu-ibu rahimakumullah, ada sendal kita nih, kita lagi di masjid, hadir pengajian, sendal kita tadi kita taruh di sini sepasang. Pas pulang, tahu-tahu sendal yang sebelah kanan di sebelah mana, lalu sebelah kiri di sebelah mana. Jadi berjauhan gitu ya. Maka gimana cara pakainya? Apakah kita pakai sebelah saja? Ya, maka jawabannya ibu-ibu rahimakumullah, kata para ulama, hendaknya sendal itu kita kumpulkan dulu dengan kedua tangan kita. Kita ambil dulu yang terdekat sendalnya, ya. Lalu kita tenteng, lalu kita ambil lagi sendal berikutnya, ya, dengan tangan kita, baru kemudian kita pakai keduanya. Dan kita dahulukan dengan kaki kanan. Ustadz, kalau kita ngambil nggak pakai sendal kan kotor, Ustadz. Boleh nggak kita minjem sendal orang lain? Kalau diizinkan, Ibu ya, misalkan ada teman kita, ada orangnya, kita izin, boleh pinjam sendalnya. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu menggunakan sendal atau alas orang lain tanpa izin, ini kita hindari. Ya, lebih baik kita hindari ya, karena tidak izin ya, begitu. Taib. Yang keempat, Islam mengajarkan kebaikan, sikap dan keindahan serta perangai kepada setiap pemeluknya dengan menyebutkan adab-adab yang indah yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah kita, ibu-ibu, makan pakai tangan kanan. Ya. Fitrah kita makan dengan tangan kanan. Ustadz, saya ini kidal. Itu tidak menjadi alasan. Ya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, dari kecil anak-anak itu dibiasakan beraktivitas positif dengan tangan kanan, terutama masalah makan. Ya, masalah makan dan minum dibiasakan pakai tangan kanan. Mau dia nulis pakai tangan kiri kek, mau dia lebih condong tangan kiri kek, tapi kalau urusan makan dan minum, ya, dia itu harus tangan kanan. Taib, muncul sekarang ada permasalahan. Ustadz, tangan saya sakit, nggak bisa gerak, qadarullah cedera, diperban, digips, tangan saya bengkak, nggak bisa makan pakai tangan kanan, nggak bisa pakai tangan kanan minum, itu gimana? Nah, di sini ibu-ibu, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita minta disuapin. Ya, minta tolong sama suami disuapin, sama anak disuapin. Minum diambilin, diminumin. Ini yang utama. Nah, tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, tidak ada orang di sekitar kita, atau ada orang tapi dia, ya qadarullah ada kesibukan, ada anak kita masih bayi, nggak mungkin nyuapin kita kan, maka di sini hukumnya menjadi boleh makan dan minum pakai tangan
tangan kiri. Ya begitu. Tapi yang dahulukan adalah kita minta tolong sama orang di sekitar kita. Yang mahram ya Bu ya. Kalau yang bukan mahram nggak boleh. Taib. Nah yang kedua baru tadi ya kita boleh ya darurat istilahnya ya. Nah hadis yang ke-12 Ummu Raihan ada? Ada Ustaz. Oh ya Bu silakan. Hadis ke-12. Hadis ke-12 larangan minum sambil berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum Ahadun la minkum yashrabanna ahadun minkum qa'iman wa man nasiya falyastaqi falyastaqi. falyastaqi rawahu Muslim. Iya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa maka muntahkanlah. Iya, hadis ini ibu-ibu rahimakumullah ya berbunyi la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dan ini hadis sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa maka muntahkanlah. Ya. Taib. Nah, di sini ibu-ibu penjelasan hadisnya yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Yang kedua, makan pun terlarang dengan berdiri. Ya. Yang ketiga, makan dan minum lebih baik dengan duduk dan sebisa mungkin untuk tidak makan dan minum sambil berdiri. Nah, Ustadz, emang hukumnya apa makan dan minum sambil berdiri? Hukumnya makruh, bukan haram. Ya ibu-ibu ya, makan dan minum hukumnya makruh saja, bukan haram. Begitu. Dan ini harus dihindari ibu-ibu ya. Makruh itu bukan dikerjakan. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang kita itu harus berdiri. Ya, memang dibutuhkan gitu. Dan itu kalau ada hajat, insya Allah diperbolehkan. Misalkan ibu-ibu lagi di mall ya, lagi jalan sama keluarga, haus, nggak ada tempat duduk, ya minum saja, tapi berhenti, jangan sambil minum sambil jalan, ya minum ya, jangan juga akhirnya jadi jadi pemandangan yang kurang enak itu, harus jongkok dulu, terus duduk dulu gitu, karena memang diriwayatkan ada Rasulullah minum sambil berdiri. Begitu. Nah, jadi minum saja sambil berdiri, tidak masalah. Cuma saya ulangi lagi, jangan dijadikan kebiasaan. Nah, misalkan kayak anak-anak, ayo minumnya duduk dulu, aduh, ya. Kadang sampai sebegitunya. Ya, ketika ada saya sering melihat ya gitu, atau dijadikan perkara besar. Nah, terutama kalau di sekolah tuh. Yang aduh, Ustadz dia tadi minumnya berdiri Ustadz, wah gitu ya. Yang namanya juga anak-anak, mungkin terlalu terlalu dipermasalahkan, itu juga tidak baik ya ibu-ibu ya. Lalu makan sambil berdiri, makan itu ya ibu-ibu kalau ada hajat diperbolehkan, kayak makan permen karet, nggak mungkin kan ibu-ibu duduk makan permen karet sampai selesai gitu kan, nggak mungkin. Atau makan cemilan ya, begitu, makan cemilan ya sambil berdiri ya, sambil ngobrol sama temen begitu. Nah, itu diperbolehkan. Namun itu hukumnya makruh, bukan untuk menjadi pilihan pertama, tidak. Tapi ini menjadi pilihan ketika ada uzur. Ada penyebabnya. Lalu yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, perkataan barang siapa yang lupa maka muntahkanlah, bukan berarti kita mempraktekkan hal ini. Misalkan gini,
Makanya jadi lucu ya Bu ya. Kalau orang terlalu kenceng dalam beragama, terlalu mempermasalahkan masalah-masalah yang masalah kecil gitu ya, berdasarkan dalil-dalil gitu ya. Kadang dia misalkan nih habis baca hadis ini nih, dia lihat temennya, lihat temennya minum sambil berdiri, muntahin, kata Rasulullah disuruh muntahin, ayo kamu harus muntahin itu. Itu tidak benar Ibu ya. Jadi ya udah biasa aja. Ada orang minum berdiri, ada orang makan berdiri. Jadi yang harus kita katakan kepada diri kita adalah mungkin dia ada uzurnya, mungkin dia ada hajatnya, begitu. Nah, kecuali menjadi kebiasaan, anak kita jadi kebiasaan. Ada tempat duduk, ya, ada karpet, ya, minum sambil berdiri, ya, duduk, ya itu lebih utama, begitu ya. Ustadz kalau jongkok ya silahkan, kalau mau jongkok silahkan, ya kalau misalkan nggak ribet ya. Karena nggak semua orang itu bisa melakukan aktivitas tersebut. Apalagi orang-orang sudah lansia. Misalkan ibu-ibu jalan-jalan sama ayah dan ibu yang udah jalannya harus pakai tongkat. Dia haus. Ya coba ibu praktekin hadis ini. Ibu, pokoknya nggak mau tahu. Ibu kalau minum harus duduk. Kita cari tempat duduk dulu. Tidak seperti itu ya. Maka kita harus bijaksana. Ya, melihat dalil itu harus bijaksana dan juga bukan untuk menuduh orang lain melakukan sebuah pelanggaran. Baik, sampai sini jelas Ibu-ibu masalah hadis minum sambil berdiri? Insya Allah. Ada yang mengganjal? Kalau Ustadz, di situ kan kayak perintahnya dimuntahkan gitu ya. Itu berarti maksudnya itu kan datangnya perintah ya. Kalau perintah benar-benar harus dimuntahkan ya Ustadz, kan kadang sayang ya atau lupa gitu. Ya udah ditelan. Iya. Atau udah masuk ke mulut Jadi kayak sayang. Iya, setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mesti kita benar-benar muntahin gitu ya, tidak. Tapi kalau udah terlanjur ya mau gimana kan? Nah, saya pernah dengar ada salah seorang herbalis, ada ahli kesehatan, dia mengatakan memang kalau ada orang dia minum berdiri itu kurang bagus buat kesehatan dia, gitu loh Bu. Ustadz Badru pernah juga ngomong begitu ya. Kalau ada orang minum sambil berdiri itu kurang bagus. Cuma ibu-ibu memang hukumnya minum sambil berdiri, makan sambil berdiri kalau ada uzur tuh makruh, bukan haram, bukan. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili itu beliau sekarang seorang ulama besar di Saudi, beliau penasehat raja. Ya. Beliau di saat ditanya, Syekh gimana hukum makan berdiri? Dia praktekin Ibu. Dia makan sambil jalan, Masya Allah. Nggak masalah, kenapa? Karena ada uzur. Karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan Rasulullah minum berdiri, ya, begitu, dan lain-lain. Jadi maksudnya, walaupun ini perintah, tapi tidak untuk kita kerjakan. Atau kita suruh orang lain, ini tidak, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu-ibu? Baik. Satu lagi hadis terakhir, hadis ke-13. Siapa tadi yang baca pertama? Ummu Ibrahim ya. Silakan. Hadis ke-13. Ummu Ibrahim ada? Kayaknya habis kuota kayaknya. Siapa yang mau baca nih Bu, hadis ke-13? Ya, Ummu Raihan silakan. Hadis ke-13, larangan mencela. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Itu Qala Rasulullah. Abdullah. Tapi nggak apa-apa terus. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun.
Rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang Muslim adalah perbuatan dosa dan membunuhnya adalah perbuatan kafir. Masya Allah, Ustadz, kenceng banget nih hadisnya. Ibu-ibu rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud juga terkenal dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Beliau itu termasuk sahabat senior di dari kalangan muhajir atau muhajirin. Beliau ini gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini salah satu gurunya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini beliau bisa dikatakan menguasai Al-Quran, bahasa mudahnya gitu Ibu ya. Beliau ini menguasai Al-Quran sampai-sampai beliau mengatakan, tidaklah ayat yang turun di dalam Al-Quran tuh saya tuh tahu kapan turunnya dan di mana tempatnya. Nah, ini saking beliau ini orang yang Allah berikan kemuliaan dalam Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini orangnya pemberani, Ibu. Walaupun badannya kecil, ya, orangnya pemberani. Pemberaninya gimana, Ustaz? Di waktu masih di kota Mekah, belum hijrah, Ibu-ibu ya. Beliau ini pernah baca surat Ar-Rahman di depan orang-orang Quraisy lagi ngumpul-ngumpul di depan Ka'bah. Akhirnya beliau dipukulin sampai beliau wajahnya rusak ya, wajahnya tuh berdarah gitu, bonyok gitu ibaratnya. Nah, betul punya keberanian. Bahkan ketika udah selesai tuh dipukulin, kalau beliau malah ngomong, kalau besok kalian mau aku baca lagi, saya akan baca lagi. Nah, begitu. Jadi beliau orang yang pemberani. Dan beliau ini ibu pernah naik ke atas pohon, ya. Nah, karena beliau ini orangnya kecil, terus juga kurus ya. Nah, ketika dia naik ke atas pohon, terus para sahabat ngelihat betisnya tuh kecil. Para sahabat yang lain ya ketawa ngelihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bilang apa? Kalian jangan tertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya kalau betisnya ditimbang itu ya berat sekali. Maksudnya hiperbola. Pujian untuk Abdullah bin Mas'ud, timbangannya itu ya itu sangat berat ya yaitu diibaratkan seperti keimanan begitu. Nah, Rasulullah bersabda, mencela seorang muslim adalah perbuatan dosa dan membunuhnya adalah perbuatan kafir. Di sini penulis mengatakan yang pertama, mencela dan membunuh seorang muslim adalah perbuatan dosa yang harus dijauhi. Yang kedua, membunuh adalah dosa besar. Bahkan di pengadilan Allah di hari kiamat nanti, dosa membunuh adalah dosa yang pertama kali diadili. Ya, dan ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan orang yang membunuh dengan sengaja itu dia tinggal di neraka itu khalidina fiha abada. Disifati dengan seperti itu. Dia tuh tinggal di neraka itu lama sekali. Karena dosanya itu hampir menyerupai dosa kesyirikan, ibu-ibu. Walaupun di bawah kesyirikan tentunya. Ya, begitu. Nah, ini makanya kita harus berlindung dari dosa ini ya, ibu-ibu ya. Walaupun seorang muslim, dia wafat dalam keadaan bertauhid, tapi dia ngebunuh orang nih, Bu ya, dengan sengaja. Lalu dia nggak bertaubat, dia diancam dengan ancaman yang sangat berat. Ini khalidina fiha abada. Selama-lamanya di neraka. Maksudnya adalah, dia pasti nanti akan masuk surga. Tapi dia tuh tinggal di neraka itu hampir kayak orang-orang kafir. Na'udzubillah. Ya.
lama sekali berarti, ya, begitu. Kecuali bagi mereka yang bertaubat, ya. Taib. Ibu-ibu rahimakumullah, di sini dosa mencela itu digabungkan dengan dosa membunuh. Berarti mencela seorang muslim itu dosa besar. Mencela, merendahkan, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung itu tidak boleh. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada seorang muslim yang taat, maka lisannya dia pun baik. Dia tidak suka mencela, tidak suka ngata-ngatain orang, merendahkan orang lain, itu tidak baik, ya. Yang ketiga, perkataan membunuhnya adalah perbuatan kafir, bukan berarti orang yang membunuh orang muslim ya dianggap sebagai kafir atau keluar dari Islam, tetapi arti dari perkataan tersebut adalah dia terjatuh kepada perbuatan kufur atau perbuatan kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena kekafiran itu ada dua, yaitu kufur asghar dan kufur akbar. Maksudnya ibu-ibu di sini kata kufur, kata para ulama, kufrun duna kufrin. Jadi di bawah kekufuran yang besar, ya. Jadi dia berbuat kufur, ya, tapi dia nggak keluar dari Islam. Seperti perempuan, wanita, ya. Kalau dia kurang bersyukur kepada suaminya dikatakan apa, Bu? Dalam hadis. Ada yang pernah dengar nggak? Hah? Kufur. Berarti kafir, ibu-ibu. Atau dibilangnya kufur nikmat gitu ya, Ustaz? Iya. Nah ini makanya orang-orang khawarij, ibu, kalau udah pembahasan kufur, waduh, ibu-ibu, jangan nikah sama orang-orang khawarij, ntar ibu dikafirin. Ya, ngelawan sedikit sama suami, wah kamu tuh kufur sama suami, kamu udah keluar dari Islam, na'udzubillah. Padahal ya salah satu bentuk cara mengungkapkan perasaan seorang istri kepada suaminya yaitu dengan cara ngomelin suaminya ya, ibu-ibu ya. Enggak ya Bu ya, jangan ya. Tayyib. Nah, jadi kufrun duna kufrin. Jadi ada kata-kata kufur yang disampaikan oleh Rasulullah tapi dia tidak mengeluarkan kepada Islam. Jadi ibu-ibu memang ngaji akidah itu harus sama guru. Ngaji apapun ya harus ada gurunya. Gurunya itu akidahnya yang benar, manhajnya yang benar, agar ketika kita belajar ya kita tuh nggak salah, ya begitu. Lalu yang keempat, kufur asghar. Ini kufur asghar adalah kufurun duna kufrin. Adalah dosa besar dan pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Sedangkan kufur akbar adalah dosa besar dan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, seperti itu ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ketika kita mencela seorang muslim, maka dosanya tuh sangat besar karena digandengkan dengan dosa membunuh. Sebagaimana sholat dan zakat ibu-ibu, ya sering diulang-ulang kan, wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata. Dan orang-orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat itu selalu digandeng, ya selalu digandeng sehingga kedudukan sholat dengan zakat itu sebagaimana kedudukan kedua-duanya masing-masing, yaitu seimbang. Ya, begitu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di awal kepemimpinan beliau itu memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, ibu-ibu. Mereka sholat, mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka nggak mau bayar zakat. Nah, ini diperangi. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa kekufuran. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu ibu-ibu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-14. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.